Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah kami, Bapak Profesor Dr. Sparta, SEAK, MECA. Kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rachel Azlia, dan teman saya, Zaskia Kamila akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait akuntansi dan nilai waktu dari uang. Chapter 6. Oh ya, aku yang next. Ini belum slideshow ternyata. Oke, nggak apa-apa. Habis itu, yang pertama di sini ada sajian materi. Dari chapter 6 ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Bapak Profesor Dr. Sparta SEAK MECA. Kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rachel Azlia, dan teman saya Zaskia Kamila akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait chapter 6 yang berisi tentang akuntansi dan nilai waktu dari uang. Jadi di sini ada 5 sajian materi. Yang pertama, konsep nilai waktu dasar yang terdiri dari 5 submateri. Yang kedua ada masalah jumlah tunggal yang terdiri dari 3 submateri, anuitas atau anuitas nilai masa depan yang terdiri dari 3 materi, anuitas nilai sekarang yang terdiri dari 3 materi, dan masalah nilai waktu uang lainnya yang terdiri dari 4 materi. Materi pertama akan saya jelaskan mengenai konsep nilai waktu dasar. Dalam akuntansi keuangan, fase nilai waktu yang menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, bahwa dolar yang diterima hari ini bernilai lebih dari $1 yang dijanjikan pada suatu waktu di masa depan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh mata uang yang ada di dunia. Kenapa? Karena kesempatan berinvestasi mata uang ini hari ini akan menerima bunga atas investasi. Namun ketika memutuskan di antara alternatif investasi atau pinjaman, penting untuk dapat mengkompensasi nilai mata uang hari ini dan nilai mata uang hari esok dengan dasar yang sama untuk membandingkan secara apple to apple. Nah, seorang investor itu akan melakukan hal tersebut dengan menggunakan konsep nilai sekarang atau present value yang memiliki yang dimiliki oleh manusia dalam aplikasi akuntansi. Yang pertama ada penerapan konsep nilai waktu. Pelaporan keuangan menggunakan pengukuran yang berbeda dalam situasi yang berbeda secara historis untuk peralatan, bukan nilai yang direalisasikan untuk persediaan. Karena semakin membutuhkan penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset dan kewajiban, akan mengukur nilai jauh, ukuran nilai wajar yang paling berguna didasarkan pada dasar di pasar yang aktif. Namun untuk banyaknya aset dan kewajiban, informasi nilai wajar berbasis pasar tidak tersedia. Dalam case ini, nilai wajar dapat diestimasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan aset atau liabilities. Estimasi nilai wajar tersebut secara umum dalam hierarki nilai wajar karena didasarkan pada input yang tidak dapat diobservasi, seperti data atau asumsi perusahaan sendiri terkait dengan arus kas masa depan yang diharapkan. Lalu
Untuk karena hal ini untuk meningkatkan penggunaan nilai sekarang dalam konteks ini dan lainnya, karena penting untuk memahami teknik present value. Nah, di sini ada pengukuran akuntansi berbasis nilai sekarang atau present value. Ada 4 poin. Yang pertama itu ada catatan, itu menilai piutang dan hutang jangka panjang yang tidak memiliki tingkat bunga tertentu atau lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Yang kedua ada lease atau meminjam, yaitu menilai aset dan kewajiban yang akan dikapitalisasi dalam sewa jangka panjang dan mengukur jumlah pembayaran sewa dan amortisasi sewa tahunan. Yang tiga ada pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya, yaitu untuk mengukur komponen biaya jasa dari beban imbalan pasca kerja, pemberi kerja, dan kewajiban imbalan pasca kerja. Dan yang terakhir itu ada aset jangka panjang, untuk mengevaluasi alternatif investasi jangka panjang dengan mendiskontokan arus kas ke masa depan, serta menentukan nilai aset yang diperoleh berdasarkan kontrak pembayaran yang ditangguhkan untuk mengukur penurunan nilai aset. Nah, IFRS ini juga membahas present value sebagai dasar pengukuran untuk beragam transaksi seperti piutang dan pinjaman, sewa, manfaat pasca pensiun, dan penilaian nilai aset, serta kompensasi yang berbasis saham. Jadi kalau kompensasi berbasis saham itu untuk menentukan nilai wajar karyawannya. Sedangkan kombinasi bisnis untuk menentukan nilai piutang, hutang, kewajiban, accrual, dan komitmen yang diperoleh atau diambil alih-alih dalam pembelian. Pengungkapan juga dapat mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas yang berfungsi untuk mengungkapkan informasi tambahan, serta kewajiban lingkungan. Untuk menentukan nilai wajar kewajiban masa depan dalam penghentian aset. Yang B ada the nature of interest. Sifat bunga itu adalah pembayaran untuk penggunaan uang. Ini adalah kelebihan uang tunai yang diterima atau dibayar kembali di atas dan di atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam atau di atas pinjaman pokoknya. Oh, ada contohnya. Jadi contohnya itu misalnya saya meminjamkan Mila uang sebesar $10.000 dengan pengertian bahwa Mila akan mengembalikannya dalam jumlah 10.500. Nah, maka kelebihan dari 10.000 itu atau ya $500 itu merupakan beban bunga pemberi pinjaman yang pada umumnya untuk menyatakan jumlah bunga sebagai tingkat selama periode waktu tertentu. Nah, misalnya juga jika saya Rachel mengubur sebanyak $10.000 uang tunai selama 1 tahun sebelum membayar 1.500-nya. Tingkat bunga adalah 15% per tahun, maka pelanggan yang menyatakan tingkat presentasi adalah praktik bisnis yang mapan. Karena pada kenyataannya, para pelaku bisnis membuat keputusan investasi dan peminjam berdasarkan tingkat bunga yang terlibat, bukan pada jumlah dolar yang sebenarnya dari bunga yang akan diterima atau dibayarkan. Nah, bagaimana sih tingkat bunga itu ditentukan? Salah satu faktor pentingnya adalah tingkat risiko kredit atau risiko non pembayaran yang terlibat. Jadi faktor lain yang dikeluarkan semakin tinggi risiko kreditnya, maka semakin tinggi pula tingkat bunganya. Peminjam beresiko yang rendah seperti Nokia atau Adidas yang mungkin hanya dapat memperoleh pinjaman pada atau sedikit di bawah tingkat bunga pasar yang berlaku. Namun sebuah bank
mungkin akan membebankan biaya toko makanan lingkungan beberapa poin presentasi di atas harga pasar karena ia memberikan pinjaman sama sekali jumlah harga yang terlibat dalam transaksi pembiayaan adalah fungsi dari 3 variabel. Ini ada 3 variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada prinsip, yaitu jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Lalu ada tingkat bunga, yaitu presentase dari pokok yang belum dibayar. Dan yang ketiga ada waktu, yaitu jumlah tahun atau bagian pecahan dari 1 tahun yang pokoknya terutang. Jadi ketiga hubungan ini memiliki hubungan kayak semakin besar jumlah pokok maka semakin besar jumlah bunganya. Kemudian semakin tinggi tingkat bunganya maka semakin besar jumlah dolar bunganya. Dan semakin lama jangka waktunya maka semakin besar jumlah dolar bunganya. Banyak kerangka peraturan yang mengharuskan pengungkapan suku bunga secara tahunan di semua kontrak. Artinya alih-alih menyatakan tarif sebagai persen per bulan, kontrak harus menyatakan tarif sebagai 12% per tahun. Jika itu adalah bunga sederhana atau 12,68% per tahun jika dimajemukkan setiap bulan. Nah, ini ada bunga sederhana perusahaan. Bunga sederhana perusahaan ini menghitung bunga sederhana atas jumlah pinjaman pokok saja, karena pengembalian atau pertumbuhan pokok untuk suatu periode waktu dan persamaan berikut mengungkapkan bunga-bunga yang sederhana. Sini ada rumusnya, interest sama dengan P kali I kali N, di mana P-nya itu prinsipal atau prinsip, interest-nya itu interest atau bunga, dan N-nya number of periods atau waktu. Kayak yang tadi di sini disebutin variablesnya. Lalu di sini ada contoh soalnya. Perusahaan Barstow Electric meminjam $10.000 untuk 3 tahun dengan bunga sebesar 8% per tahun. Hitunglah total bunga yang harus dibayar perusahaan. Maka kita tinggal kali ini 10.000 kali 8% kali 3. Maka hasilnya 2.400. Nah, 2.400-nya itu cuma bunganya aja, berarti per tahunnya itu berarti dia itu bayarnya ditambah 10.000 dikali 3. Berarti kalau misalnya ini 2.400 ini kan per 3 tahun, berarti per tahunnya itu 800, maka per tahunnya dia harus bayar 10.800. Nah, ini juga ada contoh jika Barstow meminjam 10.000 untuk 3 bulan dengan bunga 8%, maka perhitungannya 10.000 dikali 8% dikali 3 per 12. Kenapa 3 per 12? Karena sebenarnya 8% itu untuk per bulan, untuk per tahun. Maka karena ini cuma 3 bulan, kita harus 3 per 12. Dan hasilnya 200. Yang kedua ada bunga majemuk. Bunga majemuk ini menghitung bunga majemuk atas pokok dan bunga yang diperoleh yang belum dibayarkan atau ditarik. Hal ini adalah pengembalian atau pertumbuhan pokok untuk 2 atau lebih periode waktu. Peracikan menghitung bunga ini tidak hanya pada pokok tetapi juga pada bunga yang diperoleh sampai saat ini pada pinjaman pokok tersebut dengan asumsi bunga yang tersisa akan deposito. Nah, ini ada contohnya. Diasumsikan bahwa perusahaan Vasquez mendepositokan $10.000 di Last National Bank, di mana ia akan memperoleh bunga sederhana sebesar 9% per tahun. Ia mendepositokan 10.000 lagi di First State Bank, di mana ia akan memperoleh bunga majemuk sebesar 9% per tahun yang dimajemukkan setiap tahunnya. Nah, dalam ini kan berarti dia
jadi dibagi menjadi 2 case ya. Yang pertama kan dia 10.000 terus dia nambah lagi 10.000, berarti itu jadi 2 case. Dalam 2 case tersebut, Fastpass itu tidak akan menarik bunga apapun sampai 3 tahun dari tanggal deposito. Nah, di sini ada ilustrasi 6-1 yang menunjukkan perhitungan bunga yang akan diterima Fastpass serta akumulasi saldo akhir tahunnya. Pada ilustrasi ini bahwa bunga sederhana menggunakan pokok awal sebesar 10.000 untuk menghitung bunga selama 3 tahun. Bunga majemuk itu menggunakan saldo akumulasi atau pinjaman pokok ditambah bunga sampai saat ini dari pertama kali dapat bunga. Nah, pada akhir tahun itu untuk menghitung bunga di tahun berikutnya. Hal ini menjelaskan saldo yang lebih besar dalam rekening bunga majemuk. Hal ini jelas terjadi karena setiap investor rasional akan memilih bunga majemuk jika tersedia daripada bunga sederhana. Dalam contoh ini juga Peracikan memberikan tambahan pendapatan bunga sebesar 250,29. Untuk tujuan praktisnya, diasumsikan bahwa bunga yang belum dibayar dan diperoleh menjadi bagian dari pokok. Nah, kemudian akumulasi saldo pada akhir setiap tahun menjadi jumlah pokok baru yang menghasilkan bunga selama tahun berikutnya. Nah, bunga majemuk sendiri itu adalah perhitungan khusus yang khas yang biasanya itu diterapkan dalam situasi bisnis. Hal ini terjadi terutama dalam perekonomian kita di Indonesia yang gimana perusahaan itu menggunakan dan membiayai sejumlah aset aset besar yang berumur panjang dalam jangka waktu yang lama ya, karena manajemen keuangan itu melihat dan mengevaluasi nih peluang investasi mereka dalam hal serangkaian pengembalian berkala yang masing-masing dapat mereka investasikan kembali gitu untuk menghasilkan pengembalian tambahan. Nah, bunga sederhana juga biasanya hanya berlaku untuk investasi jangka pendek dan utang yang melibatkan jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kemudian ini ada ilustrasi 6-2. Di ilustrasi ini dicantumkan format umum dan isi tabel ini ya, yang menunjukkan berapa banyak pokok ditambah bunga $1 terakumulasi pada akhir masing-masing dari 5 periode pada tingkat bunga majemuk yang berbeda. Nah, jadi pada periode pertama tingkat bunganya 9%, maka dari 100.000 jadi berapa nih? 109.000. Kemudian yang di 10% jadi 100. Oh enggak deh, 1. Berarti ini kurang 3, berapa 1, 2, 3. Bentar deh. Mil, ini bacanya berapa sih? 1,9% kan? Ini tahu udah nilai ininya, udah nilai mata uangnya, udah ditambah bunga. Nah, di sini terlihat bahwa berapa banyak pokok yang ditambah bunga $1 terakumulasi pada akhir masing-masing dari 5 periode tersebut dengan tingkat bunga majemuk yang berbeda. Ini tingkat bunga majemuk yang berbeda maksudnya ada 9%, 10%, 11%. Jadi ini tuh bacanya ke bawah. Jadi tahun pertama 9%-nya segini, terus tahun kedua jadi segini, ketiga jadi segini, keempat jadi segini, dan kelima jadi segini. Begitu kan selanjutnya. Nah, di sini tuh ada rumusnya, yaitu F
FEF, terus endpoint I, sama di dalam kurung I plus I kecil kali N. Jadi FVF itu future value factor for N periods at I interest. Dan N itu number of periods, serta kalau I besar itu rate of interest for single period. Lalu ada ilustrasi 6 strip 3. Pada umumnya, bunga itu dinyatakan dalam suku bunga annual. Namun, banyak keadaan bisnis yang mendikte periode peracikan kurang dari 1 tahun. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan harus mengubah tingkat bunga tahunan agar sesuai dengan panjang periode. Untuk mengubah tingkat bunga tahunan menjadi tingkat bunga periode, sebuah perusahaan membagi tingkat bunga tahunan dengan jumlah periode pembungaan per tahun. Selain itu, perusahaan menentukan jumlah periode dengan mengalihkan jumlah tahun yang terlibat dengan jumlah periode peracikan per tahun. Dalam ilustrasi ini diasumsikan berinvestasi sebesar $1 selama 6 tahun dengan bunga majemuk tahunan 8% per kuartal. Dengan menggunakan tabel 6.1, jadi semua tabel bunga majemuk menggunakan istilah periode, bukan tahun, untuk menyatakan jumlah N. Nah, ini ada ilustrasi strip 4 menunjukkan bagaimana menentukan tingkat bunga per periode penggabungan dan jumlah periode penggunaan dalam 4 situasi dengan frekuensi penggabungan yang berbeda. Seberapa sering bunga dimajemukkan secara substansial dapat mempengaruhi tingkat pengembalian. Nah, bila frekuensi pemajemukan lebih besar dari setahun sekali, suku bunga efektif akan selalu melebihi suku bunga yang ditetapkan. Lalu ini ada 6 strip 5 menunjukkan bagaimana pemajemukan selama 5 periode waktu yang berbeda mempengaruhi hasil efektif dan jumlah yang diperoleh dari investasi sebesar $10.000 selama 1 tahun. Sebagai ilustrasinya, jika efektif tahunan yang dinyatakan adalah karena bunga secara teoritis diperoleh setiap detik, setiap hari, maka kemungkinan untuk menghitung bunga yang dimajemukkan secara terus-menerus menggunakan sistem logaritma alami atau Napyrian memfasilitasi perhitungan yang melibatkan peracikan yang terus-menerus. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar transaksi bisnis menganggap bunga dimajemukkan tidak lebih sering daripada setiap hari. Yang ada variabel fundamental. 4 variabel berikut adalah tanda dari semua masalah bunga majemuk. Pertama ada variabel dasar tingkat bunga. Tarif ini kecuali dinyatakannya lain, yaitu adalah tarif tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode peracikan jika kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada periode jumlah waktu, yaitu jumlah periode peracikan atau periode yang mungkin sama dengan atau kurang dari 1 tahun. Kemudian ada nilai masa depan atau future value, nilai di masa mendatang dari jumlah tertentu atau jumlah yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Dan yang terakhir ada nilai sekarang atau present value, dari jumlah
dari jumlah sekarang atau jumlah masa depan yang dihitung dengan asumsi bunga majemuk. Nah, ini ilustrasi 6 strip 6 yang menggambarkan hubungan keempat variabel fundamental ini dalam diagram waktu. Dalam beberapa case, keempat variabel ini diketahui, namun setidaknya satu variabel tidak diketahui dalam banyak situasi bisnis. Karena untuk lebih memahami dan memecahkan masalah dalam diagram waktu sebelumnya. Oke. Nah, yang kedua ini ada single sum problem. Banyak keputusan bisnis dan investasi yang melibatkan sejumlah uang yang ada sekarang atau yang akan ada di masa mendatang. Masalah dalam single sum ini umumnya diklasifikasikan ke dalam salah satu dari dua kategori, yaitu yang pertama ada future value sum, single sum. Itu menghitung nilai masa depan yang tidak diketahui dari yang diinvestasikan sekarang untuk sejumlah periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Terus yang kedua ada menghitung nilai sekarang atau present value yang tidak diketahui dari sejumlah uang yang diketahui di masa depan yang didiskontokan untuk sejumlah periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Nah, yang pertama itu ada future value single sum. Untuk menentukan nilai masa depan dari suatu jumlah tunggal, maka dikalikan faktor nilai masa depan dengan nilai sekarang yang pokok. Nah, rumusnya itu, ya nggak ditulis lagi rumusnya. Future value sama dengan present value dikalikan dengan future value factor for n periods at high interest. Ini ada di ini ada. Ini ada di ilustrasi 6 strip 7. Sebagai ilustrasinya di sini Berger Co. ingin menentukan nilai masa depan sebesar $50.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun secara majemuk setiap tahun pada tingkat bunga 11%. Nah, ilustrasi ini menunjukkan situasi investasi di dalam bentuk diagram waktu. Untuk menentukan nilai masa depan, dalam rumus di atas, Berger menggunakan kalkulator keuangan atau membaca tabel yang sesuai. Perusahaan dapat menerapkan diagram waktu dan pendekatan formula ini pada situasi bisnis secara rutin. Kemudian bisa diasumsikan seperti ini, Shanghai Electric Power atau CHN disimpan 250 juta di rekening escrow dengan Industrial and Commercial Bank of China pada awal 2015 sebagai komitmen terhadap pembangkit listrik yang akan diselesaikan 31 Desember 2018. Pertanyaannya, berapa banyak yang akan disimpan perusahaan pada akhir 4 tahun jika bunganya 10%, dimajukan setiap setengah tahun. Nah, dengan present value yang diketahui sebesar 250 juta, maka total 8 periode compounding itu dikali 2, 4 kali 2, jadi 8. Totalnya 8 periode. Dan tingkat bunga itu 5% per periode, karena 10 dibagi 2, karena di sini dihitungnya per setengah tahun. Maka menggunakan faktor nilai future value yang ditemukan 5% dengan masa 6 bulan.
sebesar 250, menemukan bahwa depositnya 250 juta yang akan terakumulasi menjadi 369.365.000 rupiah dolar pada tanggal 31 Desember 2014. Next ada nilai masa depan dari jumlah tunggal. Oke. Di sini ada ilustrasi 6/9, yaitu di sini tuh Berger di halaman sebelumnya menunjukkan bahwa 50.000 dolar itu diinvestasikan pada tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 11% yang akan sama dengan 84.253 pada akhir 5 tahun. Maka kemudian bahwa 84.253,53 5 tahun di masa depan bernilai 50.000 sekarang. Artinya 50 ini kalau yang 5395 ini. Maka artinya itu 50.000 adalah nilai sekarang dari 84.253. Nah, nilai sekarang atau present value adalah jumlah yang dibutuhkan untuk berinvestasi sekarang, yang untuk menghasilkan nilai pada masa yang akan datang, yang bisa kita ketahui. Nilai sekarang itu atau present value selalu lebih kecil daripada future value yang diketahui, karena bunga yang diperoleh karena kita telah memperoleh bunga yang telah diakumulasi. Nah, dalam menentukan nilai masa depan atau future value itu harus menggunakan proses akumulasi. Sedangkan dalam menentukan present value, ia bergerak mundur dalam waktu dengan menggunakan proses pendiskontoan. Lalu di sini ilustrasi 6/9 ini menunjukkan sifat tabel seperti itu, yang menunjukkan nilai yang dikirim satu untuk 5 periode yang berbeda pada tingkat bunga jumlah yang berbeda. Kemudian ini ada discount period. Untuk mengilustrasikannya dengan asumsi tingkat bunga 9% dari nilai satu yang didiskontokan untuk 3 periode yang berbeda adalah seperti ini. Present value sama dengan future value dikali PVF NI dan akan saya jelaskan dalam tabel 6/9 ini, strip 11 untuk this case. Jadi untuk menentukan faktor nilai sekarang atau present value yang 0,59345 harus menggunakan kalkulator keuangan atau bisa dibaca present value-nya dalam jumlah tunggal dari tabel 6/2 yang udah tadi kita bahas. Dalam kolom 11% dan baris kelima periode. Nah, pendekatan diagram waktu dan formula dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, asumsikan bahwa paman kaya Anda memutuskan untuk memberikan Anda 2.000 dolar untuk perjalanan ke Eropa ketika Anda lulus dari perguruan tinggi selama 3 tahun dari sekarang.
Dia mengusulkan untuk membiayai perjalanan dengan menginvestasikan sejumlah uang sekarang dengan bunga majemuk 8% yang akan memberikan Anda $2.000 setelah kelulusan Anda. Satu-satunya syarat Anda adalah lulus dan Anda memberitahu dia berapa banyak yang harus diinvestasikan sekarang. Nah, di sini anjurkan si paman untuk berinvestasi sebesar 1.587,66 untuk memberi Anda dalam $2.000 tadi untuk perjalanan. Setelah lulus, untuk memenuhi syarat paman Anda yang lain, Anda harus menghitung future value-nya. Yang ketiga ada solving for other unknown atau menyelesaikan masalah lainnya. Dapat diketahui, tetapi jumlah periode atau tingkat bunga tidak dapat diketahui. Contohnya itu ini perhitungan jumlah periode desa Somonauk yang ingin mengumpulkan $70.000 untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun kota. Pada awal tahun berjalan, Village mendepositokan 47.811 dalam dana peringatan yang menghasilkan 10% bunga majemuk setiap tahunnya. Berapa tahun yang diperlukan untuk mengumpulkan $70.000 dalam dana peringatan? Nah, ini kita hitung. Diketahui present value dan nilai future value itu memungkinkan desa untuk menyelesaikan jumlah periode yang tidak dapat diketahui. Hal ini dapat menggunakan baik nilai masa depan atau rumus nilai sekarang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawahnya nih, future value approach. Dengan menggunakan faktor nilai masa depan nilai masa depan dari tabel 6 strip 1 sebesar 1.464 untuk menemukan faktor tersebut pada baris 4 periode. Jadi dibutuhkan 4 tahun agar 47.811 itu terakumulasi menjadi 70.000 jika diinvestasikan dengan bunga majemuk 10% per tahun atau dengan menggunakan faktor present value sebesar 0,68301 yang dapat dilihat pada tabel 2 dengan baris kolom di 4 periode. Nah, ini ada contoh lain juga, perhitungan tingkat bunga. Advance Design-in membutuhkan 1.870.000 untuk penelitian dasar 5 tahun dari sekarang. Perusahaan ini memiliki €800.000 untuk diinvestasikan pada tingkat bunga. Berapa ya harus menginvestasikan €800.000 itu untuk mendanai proyek penelitian dasar sebesar 1.409.875 tahun dari sekarang. Ini ada diagram waktunya. Desain ini dapat menentukan tingkat bunga yang tidak dapat diketahui baik dari pendekatan nilai future value atau pendekatan present value. Dengan menggunakan faktor nilai masa depan, dapat dilihat di tabel 6 strip 1 dan dapat dibaca sama periode kelima dari sekarang menentukan faktor tersebut dalam
kolom 12%. Jadi perusahaan harus menginvestasikan 800.000 euro pada 12% untuk diakumulasikan menjadi 1.409.870 dalam 5 tahun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Selanjutnya di sini ada anuitas. Pada diskusi sebelumnya, itu kita hanya melibatkan akumulasi atau diskon pada satu jumlah pokok. Namun banyak situasi yang muncul di mana serangkaian jumlah dolar dibayar atau diterima secara berkala seperti pinjaman angsuran atau penjualan, terus sebagai memulihkan dana yang diinvestasikan, atau juga serangkaian penghematan biaya yang direalisasikan. Contoh dari anuitas itu kayak kontrak asuransi jiwa yang melibatkan serangkaian pembayaran yang sama yang dilakukan di interval waktu yang sama. Terus pada proses pembayaran berkala seperti itu merupakan akumulasi dari sejumlah uang melalui anuitas. Jadi anuitas menurut definisi itu membutuhkan hal sebagai berikut, yaitu pembayaran untuk penerima secara berkala yang disebut sewa dengan jumlah yang sama, terus sama panjangnya interval antara sewa seperti antara antara sewa tersebut dan juga penggabungan bunga satu kali setiap interval. Perlu diperhatikan bahwasannya sewa itu dapat terjadi pada awal atau akhir periode. Kalau misalnya sewa terjadi pada akhir setiap periode itu bisa dibilang sebagai anuitas biasa. Kalau misalnya anuitas terjadi pada awal setiap periode itu dinamakan sebagai anuitas jatuh tempo. Next saja. Nah, lalu di sini ada nilai masa depan dari anuitas biasa. Salah satu pendekatan untuk menentukan nilai masa depan dari suatu anuitas adalah menghitung nilai yang masing-masing sewa dalam seri akan diakumulasikan dan kemudian dijumlahkan masing-masing nilai dari masa depan atau masa yang akan mendatang. Bisa kita lihat di gambar ini, karena anuitas biasa itu terdiri dari sewa yang disimpan pada akhir periode, sewa tersebut tuh jadi gak menghasilkan atau memperoleh bunga selama periode di mana mereka itu disimpan. Misalnya nih, sewa ketiga menghasilkan bunga hanya untuk 2 periode, yaitu periode 4 dan periode 5. Nah, ini tuh menghasilkan tidak ada bunga untuk periode ketiga karena tidak disetor sampai akhir periode ketiga. Saat menghitung nilai masa depan atau yang akan mendatang ini, dari anuitas biasa, jumlah peracikan periode akan selalu kurang satu dari jumlah sewa. Next slide ya. Nah, nilai waktu masa depan dari setiap pembayaran berkala dengan jumlah tetap di mana pembayaran dilakukan di tiap akhir periode. Jadi itu dapat dihitung dengan formula berikut, yaitu di sini ada future value of an ordinary annuity sama dengan PMT atau bisa dibilang atau R, terus dalam kurung F future value apa tuh FFIF ini, terus bawahnya ini ada F apa tuh future value in future, ini ada ordinary annuity, terus I-nya ini itu merupakan tingkat bunga per periodenya, M-nya itu merupakan periode majemuklah, sama dengan 1 ditambah dari tingkat bunga periode dalam kurung pangkat dari jumlah periodenya dikurang 1 terus dibagi sama tingkat bunga per periodenya. Next slide ya. Terus di sini ada contohnya. Jadi untuk mengilustrasikan berapa nilai deposito
Deposito 5 sebesar $5.000 di masa yang mendatang atau masa depan pada masing-masing nilai dari 5 tahun ke depan mendapat bunga 6%. Terus di sini bisa kita lihat di samping ini ada ilustrasi mengenai diagram waktunya ya. Jadi di sini ada I-nya itu 6%, N-nya itu 5, terus dari present ke future value itu $5, $5, $5 gitu ya. Selanjutnya, Cel. Nah, jadi untuk jawaban untuk memecahkan masalah tersebut kita menggunakan rumus yang tadi um, dikasih tahu. Jadi nilai masa depan dari anuitas biasa sama dengan R, terus ada future value F yaitu ordinary annuity. Terus kita masuk ini tadi kan 5.000 ya depositnya, $5.000. Terus tadi N-nya itu 5 tahun, I-nya itu 6%. Terus selanjutnya $5.000 dalam kurung ini ada 1 ditambah dari 6% kan 0,06 ya. Terus pangkat 5 dari periodenya dikurang 1 terus dibagi persenannya tadi. Terus hasilnya adalah 5% dikali 5,63709. Jadi nilai masa depan dari anuitas biasa adalah 28.185 $28.185,45. Nah, untuk menentukan nilai masa depan dari faktor anuitas biasa itu, biasa yang 5,63709-nya ini, kita bisa menggunakan kalkulator atau membaca tabel yang di bawah ini nih, yang ditampilin ini. Jadi kita bisa lihat, ini kan udah diketahui nih, bunga periodenya itu 6%. Selama 5 periode kan tadi, berarti kita lihat nih pada 5 periode, terus di kolom yang 6%. Jadi bisa ketahuan. um, FF, FVF Y-nya itu 5,63709. Kecil. Lalu selanjutnya di sini ada nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo pada dasarnya tuh sama kayak konsep dari anuitas biasa. Salah satu perbedaannya itu terletak pada waktu pembayarannya. Kalau anuitas biasa itu dia memperhitungkan pembayaran yang dilakukan di akhir setiap periode. Sedangkan kalau anuitas jatuh tempo itu dia memperhitungkan pembayarannya itu dilakukan di setiap awal periode. Terus juga anuitas jatuh tempo ini akan mengakumulasi bunga selama periode pertama. Lalu di sini ada formula untuk anuitas jatuh tempo. Di sini PMT itu sama kayak dengan R tadi. Ini keterangannya adalah jumlah tiap pembayaran, terus ada value future interest. Itu terus ini ada I-nya, itu ada tingkat bunganya, terus N jumlah periodenya. Next slide. Lalu selanjutnya di sini ada contoh nilai masa depan dari masalah anuitas. Contoh anuitas itu bergantung pada 3 nilai yang diketahui, yaitu dari jumlah setiap sewa, tingkat bunga, sama jumlah periode. Namun ada 2 masalah utama pada nilai yang akan mendatang yang nanti disajikan dengan menggambarkan perhitungan pada banyaknya jumlah sewa serta jumlah sewanya. Next slide.
Nah, jadi ketiga masalah itu digambarkan dalam perhitungan nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Di sini bisa kita lihat nih, ada perhitungan sewa. Ada contohnya bahwa diasumsikan bahwa kita tuh berencana untuk mengumpulkan CHF 14.000 untuk uang muka pada kondominium apartemen, sebuah kondominium apartemen 5 tahun dari sekarang. Nah, jadi selama 5 tahun ke depan itu kita akan mendapatkan pengembalian tahunan sebesar 8% dimajemukkan setiap setengah tahun. Terus pertanyaan tuh berapa banyak yang harus kita setorkan di akhir setiap periode selama setiap periode 6 bulan. Sini CHF 14.000 ini merupakan nilai masa depan dari 10 yaitu 5 dikali 2 ya. Terus pembayaran akhir periode setengah tahunan dari jumlah yang tidak diketahui pada tingkat bunganya itu 4%. 8% per 2. Terus di sini di samping ini menggambarkan diagram waktunya. Nah, di sini ada jawabannya nih. Dengan menggunakan rumus nilai masa depan dari anuitas biasa, kita bisa menentukan jumlah setiap sewanya. Di sini nilai masa depan dari anuitas biasa, rumusnya RFF, FVF, UANI, terus kan nilai masa depan dari anuitas ini udah diketahui nih, dia tuh CHF 14.000. Terus N-nya ini adalah 10, terus I-nya ini adalah 4% yang tadi di sini. Terus kalau udah diketahui semua, kita tinggal masukin aja nih CHF 14.000 sama dengan R. Tadi yang 4% ini bisa dilihat di tabel ya. Pada tabel 4% di periode 10 itu jumlahnya itu 12,000611. Terus untuk mencari R-nya, CF-nya itu tinggal dibalik pindahin ke kanan. Jadinya jawabannya adalah CHF 1,166 1166,07. Next aja. Jadi uh, jadi kita harus mau, jadi ini maksudnya tuh kita harus melakukan 10 setoran setengah tahunan di masing-masing CHF 1166,07 untuk mengeluarkan CHF 14.000 sebagai uang mukanya. Next aja. Selanjutnya di sini adalah perhitungan jumlah sewa yang berkala. Jadi misalkan tujuan perusahaan adalah mengakumulasikan sebesar $117.332 dengan membuat deposito sebesar $30.000 pada akhir setiap tahun yang akan menghasilkan 8% compounded atau bunga majemuk setiap tahunnya sambil mengumpulkan. Terus ditanya berapa banyak setoran simpanan yang harus dibuat atau dikeluarkan. Di sini 170 sebesar $117.332 ini mewakili nilai masa depan dari M-nya yaitu $20.000 deposito pada 8% tahunan tingkat bunga. Terus di samping ini ada dari masalah diagram waktunya. Jadi yang ditanya ini adalah jumlah periodenya ya. Next. Terus di sini ada jawabannya nih. Dengan menggunakan nilai masa depan dari rumus anuitas biasa, jadi perusahaan ini memperoleh sebagai berikut, yaitu pada nilai masa depan dari anuitas biasa, kita masukin aja nih rumus dari nilai masa depan anuitas biasa. Terus kan kita udah tahu nih nilai masa depan dari anuitas biasa itu $117.332. Terus R-nya ini adalah $20.000. Terus N-nya kan kita nggak ketahui, jadi kita tulis N aja. I-nya itu 8%. Terus ini nanti yang F
FVF-nya ini kita pindahin ke kiri, terus nilai masa depannya ini kita pindahin ke kanan. Nanti hasilnya di sini 20% dolar itu sama dengan 5,86666660. Next. Nah, jadi ini kita perlu membaca tabel yang sebelumnya. Jadi pada kolom 8% itu untuk menemukan uh, 5,8666 ini itu kira-kira berapa periode, ada di periode keberapa. Jadi bisa kita lihat di sini ya, pada 8% dengan jumlah yang 5,866 ini ada di periode ke-5. Jadi perusahaan di sini harus membuat 5 setoran masing-masing $20.000, atau bisa dibilang bahwa jumlah deposit yang dilakukan adalah sebanyak 5 kali nantinya. Next slide ya. Lalu di sini ada perhitungan nilai masa depan. Untuk membuat dana pensiunnya, Dr. Goodwrench ini seorang mekanik yang sekarang bekerja di akhir pekan. Terus Tuan Goodwrench ini menyetor sebesar $2.500 hari ini di rekening tabungan yang menghasilkan bunga sebesar 9%. Dia nih berencana untuk menyetorkan $2.500 itu setiap tahun untuk total 30 tahun. Lalu pertanyaannya, berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan oleh Tuan Goodwrench di rekening tabungan pensiunnya ketika dia pensiun dalam 30 tahun. Next slide, Cak. Next. Nah, jadi ini bisa kita lihat pertama nilai masa depan dari anuitas biasa. Satu, selama 30 periode pada 9% itu adalah 13.136 dolar 375,4. Terus untuk faktor 1 plus 0,09 ini berarti nilai masa depan dari anuitas 1 tadi dikali 1,09 dari faktor yang 1 ditambah 9% tadi. Terus totalnya ini 148,57522. Ini sebagai nilai masa depan anuitas jatuh tempo 1 selama 30 periode pada bunga 9%. Lalu di sini ada sewa berkalanya yaitu 2.500, berarti nanti dikali nilai masa depan anuitas jatuh tempo tadi dikali sama sewa berkala. Baru deh nanti kita ketemu akumulasi nilai pada akhir 30 tahun yaitu sebesar $371.438.000. Next slide ya. Lalu selanjutnya di sini ada anuitas nilai sekarang. Anuitas nilai sekarang ini merupakan mengakumulasi pembayaran-pembayaran atau penerimaan-penerimaan selama beberapa periode tertentu dan mengkonversikannya pada periode saat ini. Jadi nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah tunggal yang jika diinvestasikan dengan bunga majemuk sekarang akan menyediakan anuitas atau serangkaian penarikan untuk jumlah periode di masa yang mendatang atau masa depan. Jadi pada anuitas nilai sekarang ini terdapat dua jenis seperti nilai anuitas masa yang mendatang, yaitu ada nilai sekarang pada anuitas biasa sama nilai sekarang pada anuitas jatuh tempo. Next slide ya. Dan nilai sekarang pada anuitas biasa adalah nilai sekarang dari rangkaian sewa yang sama untuk ditarik pada interval yang sama pada akhir periode. Jadi pada satu pendekatan untuk menemukan nilai sekarang dari anuitas menentukan masa kini, nilai masing-masing sewa dalam seri dan kemudian total nilai present individualnya. Pada perhitungan nilai sekarang dimaksudkan untuk mengetahui
Nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayar atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Contoh penggunaan dari nilai sekarang pada anuitas biasa itu biasanya digunakan untuk menghitung besarnya cicilan per bulan dari KP, KPR, terus cicilan utang sewa guna usaha atau leasing, terus ada tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman, namanya periode waktu yang diperlukan, dan sebagainya. Next slide, Cel. Perhitungan nilai sekarang, nilai sekarang dari anuitas itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PVF atau Present Value Future dari ordinary annuity. N-nya itu adalah jumlah periode, I-nya itu adalah tingkat bunganya. Sini 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah dari tingkat bunganya dalam kurung pangkat dari jumlah periode. Atau juga bisa menggunakan rumus dari present value of an ordinary annuity, yaitu R dikali dengan PV, present value of future ordinary annuity. Next slide, Jen. Lalu di sini ada contohnya nih. Jadi perhatikan contoh pada layar ini. Berapakah nilai sekarang dari uang sejumlah 100.000 yang akan diterima setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 2% per bulannya. Perhitungan nilai sekarang dengan menggunakan rumus bunga majemuk memang terlihat mudah dan sederhana. Namun, jika jumlah periodenya banyak, nilai anuitas itu bisa dihitung dengan rumus yang aku bilang tadi. Next, Cel. Nah, di sini jawabannya kita kan lihat nih, diketahuinya itu P-nya itu adalah 1000, ya kan? 1000. I-nya itu adalah 2% per bulan, tapi ini karena kita 3 bulan, berarti 2 dikali 3, jadi 6%. Terus ini di dalam ini ada pada 6%, ini selama 4 periode, ini tingkat bunganya adalah 6%. Jadi jawabannya adalah 100.000 terus dikali sama dalam kurung 1 dikurang 1 plus 0,06 atau 6% dikali dengan pangkat minus 4 atau minus 4 dibagi sama tadi 6% atau 0,06. Jadi hasil dari present value-nya itu adalah 3.346.510,56 rupiah. Terus ada nilai selanjutnya ada nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Dengan present value anuitas jatuh tempo ini kita bisa menerima setiap arus kas kita tuh menerima setiap arus kas 1 tahun lebih awal. Dengan demikian maka arus kas tersebut harus diskonto dengan 1 periode lebih kecil dari 1 periode separan dari anuitas biasa dan mengalikannya dengan jadi dalam kurung 1 ditambah I gitu. Terus ada pun rumus dasar dari present value anuitas jatuh tempo yaitu present value terus PMT dikali dengan PVIFA terus dikali sama yang tadi aku bilang 1 ditambah bunganya, tingkat bunganya. Next slide, Cel. Nah, di sini ada contoh soalnya.
Dengan meneliti kembali contoh sebelumnya di mana kita telah menghitung present value annuitas biasa dalam periode 5 tahun dari uang sebesar 500.000 dengan suku bunga 6%, maka present value itu dapat meningkat dari 2000 dari 2.106 dolar menjadi 2.232 dolar, 36. Next, Cel. Lalu di sini jawabannya adalah PV atau present value sama dengan PMT-nya itu adalah 500, terus I-nya itu 6%, dan N itu kan periodenya 5 tahun. Terus di 1 ditambah dengan suku bunganya itu 6%, 6% berarti 0,06 ya. Udah gitu, abis itu kita kaliin aja nih. Kalau kenapa 4,21, kenapa di sini 4,212 itu tuh ada di tabel yang sebelumnya itu ya guys. Jadi ini tinggal masukin aja nih 500 dolar dikali 4,212 dikali sama 1,09. Jadi persen value-nya adalah 2.232,36 dolar. Next, cel. Lalu di sini ada contoh keduanya di sini ada Jamie Yuan memenangkan 200 juta dolar dalam lotre negara bagian. Jadi dia akan membayar 100.000 dolar pada akhir setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Pertanyaannya, berapa banyak yang sebenarnya dia menangkan? Di sini diasumsikan tingkat bunga yang sesuai adalah sebesar 8%. Jadi ini kita bisa lihat tabelnya. Jadi kan 8% ya, bunganya 8%, berarti kita lihat nih pada kolom 8% dengan periodenya 20 tahun, berarti kita lihat ke kolom periodenya, kita cari 20 tahun, berarti kita ketemu nih faktornya adalah 9,818115. Jadi kita tinggal kaliin aja nih dia yang akan bayar atau R-nya ini 100.000 dikali sama 9,81815. Jadi nilai dari present value-nya ini tuh adalah sebesar 981.815 dolar. Next, cek. Lalu selanjutnya di sini adalah nilai sekarang dari masalah anuitas. Contohnya itu di sini kayak sebelumnya yang aku jelasin, cuman bedanya di sini dia menanyakan pada awal setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Kalau yang tadi kan akhir ya, akhir dari setiap tahun. Terus di sini kita bisa langsung aja nih lihat ke tabel dari present value anuitas jatuh tempo. Next, cel. Di sini kan diasumsikan bunganya itu 8% kan, berarti kita lihat di 8% dengan dua periode 20 tahun. Jadi kolom dua periodenya ini kita ke 20. Berarti dapat deh faktornya 10,60360. Tabel ini sama tabel sebelumnya tuh beda ya, karena kan tadi dia untuk akhir tahun, kalau ini untuk awal tahun. Terus ini untuk rumusnya tuh sama aja, berarti 100.000 atau R-nya tadi yang dibayar, itu 100.000 dolar, tinggal dikali sama faktornya yang tadi 10,60360. Jadi si Jamie ini dapat present value-nya itu 1.060.360 dolar. Gitu. Next, cel. Lalu di sini ada perhitungan suku bunga. Diasumsikan bahwa kita ini menerima laporan dari Mastercard dengan saldo terutang sebesar 528,77 euro. Jadi kita tuh dapat melunasi dalam 12 kali pembayaran bulanan yang masing-masing pembayaran itu sebesar 50 euro dengan pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Pertanyaannya tuh berapa tingkat bunga yang akan nanti kita bayar nanti. Next, ya.
Nah, di sini kita pakai rumusnya tadi, yaitu present value of an ordinary annuity. Jadi di sini adalah R atau pembayaran dikali dengan present value future, present dikali sama PVF ordinary annuity. Terus kan present value ini kita udah tahu nih, dia tuh sebesar 528,77 euro. R-nya juga udah diketahuin sebesar 50 euro. Berarti yang kita nggak ketahui nih cuma tingkat bunganya doang. Ini tadi kan 12 ya. Berarti PVF-nya ini dipindahin ke kiri, terus 528-nya ini dipindahin ke kanan. Jadinya terbalik. Jadi jadi 50 euro-nya ini dipindahin ke kiri. Nanti jadinya 528,77 dibagi dengan 50. Jadi hasil dari bunganya ini adalah hasil dari PVF-nya ini adalah 10,57540. Untuk nyari bunganya mungkin bisa dilihat pada tabel yang sebelumnya. Pada tabel sebelumnya. Iya, pada tabel sebelumnya yang 6, tabel 64 tadi itu. Jadi pada tabel 64 tadi I-nya itu berarti sebesar 2%. Next, Cel. Lalu di sini ada perhitungan sewa berkala. Jadi ada ilustrasinya nih. Di sini Juanda Marcia Perez telah menabung sebesar 36.000 dolar untuk biayai pendidikan perguruan tinggi putri mereka, Maria. Mereka menyimpan uang itu di Bank Santos, di mana uang itu menghasilkan bunga 4% yang dimajemukkan setiap setengah tahunnya. Terus pertanyaannya, berapa jumlah yang sama yang dapat ditarik putri mereka pada akhir setiap 6 bulan selama 4 tahun kuliahnya tanpa menghabiskan dana tersebut? Next, Cel. Berarti nanti uh, berarti yang kita cari adalah R-nya ya. Present, present value of an ordinary-nya kan kita udah tahu nih. Ordinary annuity-nya kan udah tahu sebesar 36.000 dolar, berarti kita tinggal input aja. R-nya nggak tahu, berarti kita tulis R-nya. Terus N-nya kan 8, 8, 8, terus dengan 2%, periodenya 2%. Terus untuk nyari PVF ini bisa pakai tabel ya untuk mempermudah perhitungan. Jadi ketahui nih PVF-nya dari 8 periode dengan suku bunga 2% ini sebesar 7, faktornya itu 7,32548. Jadi nanti 7,32548 ini dipindahin ke kiri, berarti 36.000 dibagi 7,32548, berarti R-nya adalah 4.914,35 dolar. Next, Cel. Lalu selanjutnya di sini ada masalah nilai waktu uang lainnya. Di sini dalam memecahkan masalah nilai waktu, seringkali kita membutuhkan penggunaan lebih dari satu tabel. Misalnya tuh ada masalah bisnis yang mungkin memerlukan perhitungan nilai sekarang dari jumlah tunggal dan nilai sekarang dari suatu anuitas. Selain itu juga IFRS itu kita IFRS itu mungkin memerlukan penggunaan kas yang diharapkan mengalir dalam menentukan nilai sekarang. Jadi pada bagian ini kita kayak menyampaikan mengenai anuitas yang ditangguhkan, terus masalah ikatan dan pengukuran nilai sekarang. Di sini ada anuitas yang ditangguhkan. Anuitas ditangguhkan ini merupakan anuitas di mana sewa itu dimulai setelah beberapa periode tertentu.
Jadi anuitas yang ditangguhkan ini tidak mulai menghasilkan sewa sampai 2 atau lebih periode yang telah kadaluarsa. Misalnya nih anuitas biasa dari 6 sewa tahunan ditangguhkan selama 4 tahun. Artinya bahwa dia tuh tidak ada sewa yang akan terjadi selama 4 tahun pertama, yang akan terjadi selama 4 tahun tidak akan tidak ada sewa yang akan terjadi selama 4 tahun pertama, dan bahwa yang pertama dari 6 sewa akan terjadi pada akhir tahun kelima. Terus anuitas jatuh tempo dari 6 sewa tahunan ini ditangguhkan ke 4 tahun tadi. Artinya bahwa tidak ada sewa yang akan terjadi selama 4 tahun pertama, dan bahwa sewa pertama dari 6 sewa akan terjadi pada awal tahun ke-5. Next slide, Cel. Lalu di sini ada nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan. Untuk menghitung nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan itu relatif mudah. Karena tidak ada akumulasi atau investasi di mana bunga itu dapat diperoleh, nilai masa depan anuitas yang ditangguhkan sama dengan nilai masa depan dari anuitas yang tidak ditangguhkan. Jadi menghitung nilai masa depan mengabaikan periode yang akan ditangguhkan nanti. Jadi kita bisa lihat nih ilustrasi di sini, diasumsikan bahwa Sultan Corporation ini berencana untuk membeli lokasi tanah dalam 6 tahun untuk membangun kantor pusat perusahaan yang baru. Karena masalah arus kas, Sultan ini menganggarkan deposit sebesar $80.000 yang diharapkan akan menghasilkan 5% per tahun. Hanya di akhir periode keempat, kelima, dan keenam. Jadi nilai masa depan apa yang akan dimiliki Sultan? Jadi ini bisa kita lihat di tabel ini. Ini tuh adalah diagram waktu dari situasi tadi ya. Next, Cel. Coba. Jadi, jadi untuk menentukan nilai akumulasi itu kita pakai rumus standar, yaitu future value of an ordinary annuity itu sama dengan R dari faktor dari nilai dikali sama nilai faktornya itu. Jadi ini R-nya itu udah diketahui sebesar 80%, faktornya itu dari 3 periode dengan tingkat bunga 5%. Kalau buat nyari faktor ini, yang aku bilang sebelumnya bisa lihat di tabel ya. Ini sebesar, bukan lihat di tabel, tapi lebih cepat, maksudnya lebih cepat lihat di tabel ketimbang ngitung. Jadi sini 80% dikali sama 3,15 dikali sama 3,15250. Jadi hasil dari future value-nya ini adalah sebesar $252.200. $252.200. Nah, next slide, Cel. Selanjutnya di sini adalah nilai sekaran dari anuitas yang ditangguhkan. Menghitung nilai sekaran dari anuitas ditangguhkan itu harus mengakui bunga yang diperoleh dari investasi awal selama periode penangguhan. Nah, untuk menghitung nilai sekaran dari anuitas yang ditangguhkan, kami menghitung nilai sekaran dari anuitas biasa satu seolah-olah sewa itu telah terjadi untuk seluruh periode. Di sini kemudian kita mengurangi nilai sekaran dari sewa yang tidak diterima selama periode penangguhan. Jadi kita tuh ngebiarin dengan nilai sekarang dari sewa yang sebenarnya diterima setelah periode penundaan tersebut berlangsung. Sebagai ilustrasi, di sini ada kelompok akuntansi intermediate telah mengarang buku akuntansi dan mendapatkan hak paten atas bukunya tersebut. Kelompok tersebut setuju menjual hak paten tersebut untuk mempublikasi buku akuntansi secara massal dengan penerbitan PT Gramedia. Pembayaran yang dilakukan setiap akhir tahun dengan bayaran $5.000 per tahun, tetapi pembayaran itu dimulai pada tahun kelima dengan suku bunga tahunnya itu sebesar 5%. Pertanyaannya adalah berapa nilai sekarang dari 6 pembayaran tahunan tersebut?
Dengan situasi ini merupakan mitos yang ditemukan selama 4 tahun karena pembayaran dimulai pada tahun kelima. Jadi, diagram waktunya itu kayak di gambar ini. Next, Cel. Jadi untuk memecahkan masalah ilustrasi tadi, yaitu kita dengan menghitung terlebih dahulu anuitas dari tahun kelima sampai tahun 10 kemudian. Terus dilakukanlah present value ke masa sekarang untuk menghitung present value ini dari pembayaran selama 6 tahun dari hak paten tersebut. Jadi berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita menghitung nilai sekarang dari anuitas pada pembayaran tahun kelima sampai tahun ke-10. Berarti anuitas biasa sama dengan R dikali sama faktor dari periode 6 dengan suku bunga 8%. Berarti adalah 5.000 dolar dikali dengan 4,62288. Jadi anuitas biasanya itu adalah 23.114,40. Lalu untuk langkah keduanya kita menghitung anuitas yang tadi tahun kelima ke masa yang sekarang. Jadi nilai sekarang sama dengan future value dikali dengan faktor dari periode keempat dengan suku bunga 8%, berarti um, 23 $23.114,40 dikali dengan faktornya yaitu 0,73503. Jadi untuk nilai sekarangnya adalah 16.989,78 ribu dolar. Next, Cel. Lalu selanjutnya adalah penilaian obligasi jangka panjang. Obligasi jangka panjang ini menghasilkan dua arus kas, yaitu pertama, pembayaran bunga periodik selama umur obligasi atau sesuai perjanjian, atau bisa disebut dengan anuitas, dan pokok atau nilai nominal yang dibayar pada saat jatuh tempo, atau bisa dibilang dengan single sum. Jadi pada tanggal penerbitan, pembelian obligasi itu menentukan nilai sekarang dari dua arus kas ini menggunakan pasar tingkat bunga. Jadi pembayaran bunga periodik mewakili anuitas, uang pokok itu mewakili masalah jumlah tunggal. Jadi nilai pasar obligasi saat ini adalah hadiah gabungan anuitas bunga dan jumlah pokoknya. Gitu. Lanjut ya, Cel. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ilustrasi di sini. Ilustrasi sini tuh ada kelompok akuntansi intermediat menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar $1.000 dengan masa jatuh tempo 5 tahun dengan bunga kuponnya itu 9%, sementara bunga pasar yang berlaku adalah sebesar 11%. Pertanyaannya adalah berapa nilai sekarang dari obligasi tersebut? Jadi untuk menilai obligasi tersebut, kita harus menentukan nilai sekarang dari dua arus kas pembayaran obligasi tersebut. Jadi di sini ada ilustrasi dari pembayaran obligasi tersebut. Bisa kita lihat di gambar yang situ. Lanjut, Cel. Jadi dari ilustrasi di atas, nilai obligasi akan ditentukan dengan dua perhitungan present value. Yang pertama ini mengenai nilai sekarang dari pokok nominal, berarti future value dikali dengan faktor dari periode kelima dengan suku bunga 11%, berarti future value itu kan 100.000 dolar ya. Prinsipalnya itu 100.000 dolar dikali dengan faktornya itu adalah 0,59345, berarti untuk pokok nominal itu adalah sebesar 59.345 dolar. Terus untuk yang kedua, next ya. Nah, sekarang dari bunga periodik. Rumusnya itu adalah R atau pembayaran dikali dengan faktor yang 5% dari faktor periode kelima dengan suku bunga 11%. Jadi R-nya ini adalah 9.000. Ya, bisa kita lihat di ilustrasi dari pembayaran obligasi ini. 9.000
dolar dikali dengan faktornya yaitu 3,69590, berarti nilai dari bunga periodik ini adalah 33.263 dolar. Next, Cel. Lalu yang terakhir ini adalah kita menghitung nilai sekaran dari obligasi. Nilai sekaran dari obligasi yaitu gabungan dari pokok nominal dengan pembayaran bunga periodik. Berarti nanti nilai obligasinya itu 92 jadi nilai sekarang dari obligasinya itu totalnya adalah 92.608 dolar. Itu dari 59.345 dolar ditambah 33.263 dolar. Gitu. Next, Cel. Selanjutnya akan dibahas oleh Rahel. Nah, kemudian ada metode lain yaitu metode bunga efektif amortisasi diskonto obligasi atau amortisasi premium. Pada contoh sebelumnya, dari udah jelasin sama Mila, Alltech Corporation menerbitkan obligasi di diskonto. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi yang ada di sini. Di sini Alltech mengamortisasikan atau menghapus kebeban bunga jumlah diskonto ini selama umur penerbitan obligasi. Prosedur yang lebih disukai untuk amortisasi diskon atau premium adalah metode bunga. Lalu, metode bunga ini efektif menghasilkan beban periodik sebesar A persentase konstan dari nilai yang tercatat sebagai obligasi. Karena persentase digunakan adalah tingkat bunga efektif yang dikeluarkan oleh peminjam pada saat penerbitan, metode bunga efektif menghasilkan biaya sesuai dengan pendapatan. Kita dapat menggunakan data dari contohnya dari yang tadi Alltech Corporation ini untuk menggambarkan efektivitas metode bunga amortisasi. Sini Alltech menerbitkan obligasi senilai 100.000 dolar dengan harga A didiskon sebesar 4.212.020 yang menghasilkan nilai tercatat 95.787,80. Nah, ilustrasi ini juga menunjukkan jadwal amortisasi bunga efektif untuk obligasi Alltech. Sini diketahui bahwa 100.000 dikali 5%, 5.000, terus 95.787,80 dikali 6%, lalu 5.747 dikurang 5.000, 95.787,80 ditambah dan tadi 747,27. Maka difference do roundingnya 0,22 dolar. Lalu ada yang terakhir, pengukuran nilai sekarang. Di masa lalu, sebagian besar perhitungan akuntansi nilai sekarang itu mengandalkan yang paling mungkin adalah jumlah arus kas. Nah, IFRS ini menjelaskan secara rinci pendekatan berbeda yang diharapkan pendekatan arus kas. Hal ini menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan probabilitas arus kas tersebut untuk memberikan pengukuran yang lebih relevan atas suatu nilai. Untuk mengilustrasikannya, mode arus kas yang diharapkan diasumsikan bahwa ada probabilitas 30% bahwa arus kas masa depan akan menjadi 100.000. Probabilitas 50% bahwa mereka akan menjadi 200.000 dan 20% probabilitas bahwa mereka akan menjadi 300.000. Dalam hal ini, arus kas yang diharapkan adalah 190.000. Hasil dari 100 dikali 0,3 ditambah 200 kali 0,5 dan 300 kali 0,2. Nah, pendekatan nilai sekarang ini yang tradisional akan menggunakan perkiraan yang paling mungkin, yaitu 200 dolar. Namun, estimasi tersebut gagal untuk mempertimbangkan probabilitas yang berbeda dari kemungkinan arus kas.
Lalu setelah menentukan arus kas yang diharapkan, perusahaan kemudian harus menggunakan bunga yang tepat di tingkat diskonto arus kas. Tingkat bunga yang digunakan untuk tujuan ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama suku bunga murni 2% sampai dengan 4%. Jumlah yang akan dikenakan kepada pemberi pinjaman jika tidak ada kemungkinan gagal bayar dan tidak ada ekspektasi inflasi. Kemudian yang kedua ada tingkat inflasi yang diharapkan dari bunga 0% sampai tidak terhingga. Pemberi pinjaman menyadari bahwa dalam suatu ekonomi inflasi mereka dibayar kembali dengan dolar yang kurang berharga. Sebagai akibatnya mereka meningkatkan tingkat bunga mereka untuk mengkompensasi kerugian ini di daya beli. Ketika ekspektasi inflasi tinggi, maka suku bunga akan tinggi. Dan yang terakhir ada tingkat bunga risiko kredit 0% sampai 5%. Nah, pemerintah ini memiliki sedikit atau tidak sama sekali risiko kredit, yaitu risiko yang non pembayaran ketika menerbitkan obligasi. Nah, bisnis perusahaan ini bagaimanapun juga tergantung pada stabilitas keuangan, profitabilitas, dan likuiditas yang memiliki risiko kredit yang rendah atau tinggi. IASB ini mengambil posisi bahwa setelah menghitung arus kas yang diharapkan, sebuah perusahaan harus mendiskontokan arus kas tersebut dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Tingkat ini juga ditentukan sebagai tingkat pengembalian murni ditambah tingkat inflasi yang diharapkan. Dan Dewan akan mencatat bahwa kerangka arus kas yang diharapkan menyesuaikan risiko kredit karena menggabungkan probabilitas penerimaan atau pembelian ke dalam perhitungan arus kas yang diharapkan. Oleh karena itu, tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas itu diharapkan harus dipertimbangkan dan mempertimbangkannya hanya tingkat bunga murni dan tingkat inflasi. Kemudian ada latihan dari chapter 5. Sini itu ada laporan posisi keuangan dari Cunningham Place. Nah, ini ada daftar-daftar akunnya. Untuk setiap akun di atas ditunjukkan laporan keuangan yang tepat klasifikasi posisi tersebut. Dalam hal item perbatasan, tunjukkan tambahan informasi untuk menunjukkan klasifikasi yang tepat. Yang pertama itu ada jika investasi utang atau obligasi siap dipasarkan dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan atas selisih harga jangka pendek, maka akun tersebut akan muncul sebagai aset lancar dan disertakan dengan sekuritas yang diperdagangkan. Sekuritas yang tersedia untuk dijual diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar tergantung pada keadaannya. Yang kedua, yang B, ada saham treasury, yaitu jika perusahaan mencatat saham treasury berdasarkan biaya, maka akun tersebut harus ditunjukkan sebagai pengurang total ekuitas pemegang saham. Yang tiga, ada modal saham biasa, yaitu ekuitas pemegang saham. Dan C, ada hutang dividen masuk ke dalam kewajiban lancar. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan, seperti properti, pabrik, dan peralatan sebagai pengurang. Yang F, ada barang jadi. Jika gudang dalam proses konstruksi sedang dibangun untuk pihak lain, maka gudang tersebut diklasifikasikan dengan tepat sebagai akun persediaan di bagian aset lancar. Akun ini ditampilkan setelah dikurangi tagihan apapun dalam kontrak. Nah, di sisi lain, jika gudang sedang dibangun untuk digunakan untuk perusahaan tertentu, maka gudang tersebut harus diklasifikasikan sebagai item yang terpisah di bagian properti, pabrik, dan peralatan. Next, ada kas kecil. Diklasifikasikan sebagai aset lancar, karena aset yang setiap hari itu selalu ada transaksi dan itu aset yang paling liquid. Itu bisa disebut juga dengan petty cash. Lalu ada hutang bunga diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Lalu ada defisit, yaitu ditahannya
sebuah pendapatan. Kemudian ada perdagangan efek, diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Lalu ada utang pajak penghasilan sebagai kewajiban lancar juga. Lalu ada yang M itu pendapatan layanan diterima di muka sebagai aset lancar, yaitu persediaan, dan N itu gaji dan hutang upah sebagai kewajiban lancar. Nah, soal kedua itu, sini terdapat 5 transaksi di sebuah PT bernama Arnold Corporation. Kemudian kita disuruh tunjukkan jumlah dolar yang akan dilaporkan sebagai saat ini kewajiban. Nah, kita disuruh cari nih mana aja yang masuk ke kewajiban. Maka, pertama itu, agar suatu kewajiban dilaporkan untuk mitigasi yang terancam, jumlahnya harus dapat diperkirakan dan pembayarannya dapat diperkirakan secara wajar. Karena di sini tidak terpenuhi, akrual tidak diperlukan. Nah, akrual tidak diperlukan itu karena kalau pencatatan akrual itu kan semuanya itu dicatat. Nah, karena hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak perlu dicatat. Kemudian, ini kenapa A semua? Yang B itu ada kewajiban lancar sebesar 150.000 harus dicatat. 150.000 itu ya. Nah, terus yang ketiga ada kewajiban lancar untuk bunga akrual sebesar 4.000 hasil dari 600.000 dikali 8% dikali 1/12 harus dilaporkan. Juga dengan wesel bayar 600.000 harus menjadi kewajiban lancar jika dibayar dalam 1 tahun. Jika tidak, wesel bayar 600.000 akan menjadi kewajiban jangka panjang. Lalu ada yang keempat, meskipun beban piutang tertagih sebesar 300.000, hasil dari 10 juta dikali 0,03 harus didebit dan penyisian piutang tertagih dikreditkan sebesar 300.000. Hal ini tidak mengakibatkan kewajiban karena penyisian piutang ragu-ragu adalah sebuah akun penilaian atau kontra aset dan dikurangkan dari piutang di neraca. Yang kelima ada kewajiban lancar sebesar 80.000 hasil dari 2.000 dikali 40.000 yang harus dilaporkan karena kewajiban itu dicatat pada tanggal deklarasi itu tanggal diterbitkan ya. Dan tadi ada uang muka pelanggan sebesar 110.000 hasil dari 160 dikurang 50.000 yang akan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Ini akan dijelaskan oleh Zaskia. Lalu selanjutnya sini ada soal dari problem 51. Jadi di sini disebutkan ada daftar akun yang diurutkan sesuai acak. Sini ada akun piutang, terus ada akumulasi depresiasi pembangunan, akumulasi depresiasi dari perlengkapan, advance term plus, acquisition expense, dan sebagainya. Di sini instruksinya itu kita disuruh untuk menyiapkan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan dalam bentuk yang baik gitu. Jadi enggak, pokoknya kita buat ini ke dalam laporan posisi keuangan. Jadi next slide, Cel. Jadi jawabannya adalah jadi di sini buat laporan posisi keuangan pertama-tama atasnya itu kita bikin nama perusahaannya dulu, terus jangan lupa nama ini kita mau bikin apa, misalnya kita mau bikin balance sheet, habis itu jangan lupa dicantumin tanggal dari periode itu. Terus pertama ini kita bikin akun dari aset itu. Di sini ada current asset. Di current asset ini ada cash on hand, terus ada cash dari bank, terus ada debt investment, terus ada akun piutang. Habis itu di current asset ini nanti dikurangin dengan allowance for the full account. Setelah itu dijumlah dengan interest receivable, terus ada advance to employees, terus inventory periode terakhir sama prepaid rent. Habis itu kita totalin
semua current asset. Habis itu lanjut ke long term investment. Di long term investment ini kita masukin akun yang bond sinking fund. Habis itu ada cash surrender value of life insurance, terus sama ada land for future plan site. Habis itu kita totalin semua dari totalin long term investmentnya. Selanjutnya kita masuk ke akun dari property, plant, sama equipment. Berarti nanti isi akunnya itu adalah land pastinya. Ada tanah, terus ada pembangunan atau buildings dikurang dengan akumulasi depresiasi dari pembangunan tadi. Habis itu ada equipment, terus dikurang dengan akumulasi depresiasi dari perangkapan tadi. Habis itu baru deh kita total semua property, plant, sama equipment-nya. Terus di pada aset terakhir ini ada aset yang intangible. Intangible itu aset intangible. Di sini itu ada copyright, terus ada patents, Habis itu kita totalin. Setelah itu, setelah punya semua, udah kita tinggal totalin semua asetnya tadi. Terus kita lanjut ke akun yang liability sama equity. Di akun liabilities di sini ada current liabilities. Di current liabilities ini ada notes payable, terus ada payroll tax payable, terus ada salary and wage payable, ada dividend payable, sama unearned subscription revenue. Habis itu ditotalin current liabilities ya. Selanjutnya di dalam liabilities and equity ini ada long term debt. Isinya itu ada bonds payable, dijumlah dengan premium on bonds payable. Habis itu ada pension liability, terus kita totalin nih yang long term debt-nya tadi. Terus udah nih, udah ada total current liabilities, udah ada total long term liabilities, terus kita totalin semua. Terus kita totalin semua liabilities ya. Habis itu kita masuk ke yang equity atau stakeholders equity. Di dalam ini tuh ada capital stock. Di capital stock ini ada preferred stock sama common stock. Habis itu di total, itu di sebelah x-axis total. Terus di sini ada paid in capital in excess of fair. Gimana tuh? Di sini ada preferred stock. Jadi kita tinggal. Hah? Terus di ini kita totalin nih antara capital stock dengan paid in. Jadi total dari total paid in sama capital. Terus lanjut ke return earning. Return earning habis itu kita totalin juga jumlahin antara total paid in capital tadi ditambah dengan return earning, nanti hasilnya jadi total paid in capital return earnings. Habis itu kita masuk ke accumulated other comprehensive income. Ini nanti dikurang dengan treasury stock gitu. Terus nanti hasilnya itu ada equity attributed to stockholders, equity company, sama equity attributed to non-controlling interest. Habis itu kita totalin stockholder equity semua. Terus jangan lupa kita totalin dari equity tadi. Habis itu udah ketemu total liability sama total equity, tinggal dijumlah, ditambah, terus jadi dia total liability sama stockholders equity. Lanjut cek. Nah, selanjutnya di sini kan di kampus itu ada soal problem dari 58. Tapi pas kita cari di dua e-book itu, yang edisi 3 dan edisi 4, ternyata nggak ada P5 sampai P58 ini. Jadi
kita nggak isi, Pak. Next cell. Nah, sekian dari sekian dari pemaparan dari hasil diskusi kita mengenai chapter 6 dan menjawab pertanyaan soal chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.